Analisis eksperimentasi. Analisis eksperimentasi adalah upaya menciptakan alternatif-alternatif kebijakan dengan menggunakan metode eksperimen kepada kelompok sasaran yang berbeda dengan karakteristik yang sama. Metode ini juga hampir serupa dengan metode penelitian implementasi. Beberapa hal yang penting dilakukan dalam penelitian ini adalah 1. Mengidentifikasi dengan cermat bahwa kelompok sasaran dan kelompok pembanding memiliki karakteristik yang sama. Dan yang kedua, meyakinkan bahwa kondisi sebelum intervensi program data dua kelompok telah didapatkan. Dan yang ketiga adalah meyakinkan bahwa kelompok pembanding tidak mendapatkan intervensi dari pihak ketiga atau program pemerintah yang baik. Analisis survei dan snowball. Analisis survei adalah upaya mengidentifikasi alternatif-alternatif kebijakan dengan melakukan survei. Analisis survei ini berisi beberapa konten pertanyaan terkait dengan masalah publik yang sedang dihadapi. Selain survei, analisis kebijakan juga dapat melakukan wawancara dengan teknik snowball samping untuk mendapatkan beberapa alternatif kebijakan. Wawancara ini melibatkan berbagai tokoh terkait dengan masalah publik yang dihadapi dan para ahli yang berkompeten di bidang masalah tersebut. Analisis komparasi adalah menunjukkan upaya pengembangan alternatif kebijakan dengan cara membandingkan kebijakan-kebijakan yang pernah ditempuh sebelumnya, membandingkan kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh daerah lain atau negara lain, serta membandingkan dengan kebijakan ideal dengan tujuan untuk memperkaya pengembangan alternatif kebijakan dan bahan untuk merekomendasikan kebijakan terbaik demi menyelesaikan masalah publik yang serupa. Analisis komparasi dan analisis evaluasi. Analisis komparasi dan analisis evaluasi ini setidaknya dapat dikategorisasi menjadi 3 jenis. Komparasi kebijakan yang pernah ditempuh sebelumnya. Komparasi kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh daerah lain atau negara lain. Komparasi dengan kebijakan ideal. Pengembangan alternatif dengan analisis hasil evaluasi adalah upaya pengembangan alternatif kebijakan dengan mendasarkan diri pada evaluasi program kebijakan yang pernah dijalankan. Pembelajaran atas hasil evaluasi kebijakan program harus mulai dilakukan sebab selama ini menjadi keluhan para evaluator dan akademisi adalah minimnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai bahan masukan untuk reformulasi sebuah kebijakan atau program pemerintah. Analisis diam. Analisis diam pengembangan alternatif dengan analisis diam menentukan upaya pengembangan alternatif kebijakan dengan diam naikkan. Analisis ini menganalisis jika seandainya pemerintah berdiam diri atas usaha publik yang dihadapi. No action policy biasanya muncul dengan sebab sebagai berikut. Masalah yang muncul dalam masalah sensitif. Dan apabila pemerintah mengambil kebijakan justru dianggap berpihak kepada salah satu pihak. Pemerintah memiliki keterbatasan anggaran untuk meresolusi masalah publik. Pemerintah masih menunggu waktu yang tepat untuk melakukan suatu kebijakan. Analisis teori aktor dan dampak. Pengembangan alternatif kebijakan dengan analisis teori adalah menunjuk penggunaan teori sebagai sumber dari alternatif-alternatif kebijakan untuk menyelesaikan masalah publik. Alternatif kebijakan yang dilahirkan dari analisis teori
Setidaknya harus benar-benar disesuaikan dengan konteks masalah yang dihadapi. Pengembangan alternatif kebijakan dengan analisis aktor dan dampak adalah mengembangkan dan menganalisis alternatif kebijakan dengan mempertimbangkan siapa aktor yang diuntungkan, dirugikan, dan juga siapa yang terkena dampak negatif.